Mancing bos, mancing bos, mancing. Bab 3403 sampai bab 3404. Saat itu sudah larut malam. Di luar gelap gulita dan hujan deras. Air hujan jatuh ke tanah, menimbulkan suara berderak. Lampu di ruangan itu redup dan semua orang diam. Saat ini, suara serak memecah kesunyian. "Maaf, di mana saya bisa mandi?" Dia adalah orang buta sedunia. Meski matanya ditutupi kain, dia tetap suka menjaga kebersihan. Apel kecil memuntahkan kulit biji melon, menunjuk ke dalam dan berkata, "Di sebelah sana, belok kiri di ujung koridor, ada tandanya." Setelah mengatakan ini, apel kecil teringat bahwa pihak lain tidak dapat melihatnya. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika si bisu itu berdiri. Kemudian, dia membantu orang buta di sebelahnya berdiri, dan mereka berdua perlahan berjalan ke kamar mandi bersama. Little Apple bertanya dengan heran, "Kalian ingin mandi bersama?" Si bisu tersenyum dan mengangguk. Apel kecil menelan ludah dan tidak berkata apa-apa. Kemudian, Tian Candike berjalan ke koridor. Sosoknya terbentang di bawah cahaya redup. Setelah keduanya memasuki kamar mandi, Little Apple menggelengkan kepalanya dan melanjutkan menonton pertunjukan. Beberapa orang lainnya terus duduk di sofa. Kali ini, perut pria asing itu mengeluarkan bunyi keroncongan. Dia mengerutkan kening dan bertanya dalam bahasa Mandarin yang terbata-bata, "Apel kecil, apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan di sini?" Apel kecil berkata, "Tidak, kami tidak punya apapun untuk dimakan di sini." Tempat yang sangat sial. Lalu dia berkata kepada pengawal di belakangnya, "Aku lapar. Pergi ke mobil dan ambil mie instan." Pengawal itu mengangguk sedikit, tanpa berkata apa-apa, berbalik dan mengenakan mantelnya, membuka pintu dan melangkah masuk hujan di luar. Sosoknya dengan cepat ditelan kegelapan dan hujan lebat. Siswa perempuan itu sedikit takut saat melihat wajah jelek pria asing itu. "Sayangku, ini semua salahku, tapi aku tidak menyangka akan turun hujan sederas ini." Pria asing itu mendengus, memeluk bahunya dan berhenti bicara. Siswa perempuan itu berbisik lagi, "Sayang, aku akan ke kamar mandi. Pergilah jika kamu mau, katakan padaku apa yang kamu inginkan." Aku hanya sedikit takut. Kenapa kamu tidak ikut denganku?" "Pergilah sendiri. Apa yang kamu takutkan? Ada banyak sekali orang di sini." Bahkan Liu Jing tidak tahan lagi. Bagaimana dia bisa memperlakukan pacarnya seperti ini? Siswa perempuan itu tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya, berdiri, dan datang ke meja depan. Dia melihat sekeliling dan kemudian bertanya pada Little Apple, "Maaf, di mana toiletnya?" Ada sedikit rasa malu dalam suaranya. Little Apple dengan santai menunjuk ke koridor di sisi lain. Di sebelah sana, pintu pertama ada. Gadis itu mengucapkan terima kasih dan berjalan cepat. Rambut panjangnya sedikit berayun mengikuti langkahnya, terlihat sedikit gelisah. Waktu berlalu perlahan di tengah suara hujan. Pengawal itu membawa kembali 2 ember mie instan dari luar. Dia sudah basah kuyup, tapi dia tetap berdiri di belakang sofa dengan sangat bertanggung jawab. Orang asing itu mengambil mie instan dan bertanya, "Apel kecil, apakah ada air panas?" Apel kecil menunjuk ke koridor dan berkata,
Ada ketel di pintu kedua. Kamu bisa merebus air panasnya sendiri. Lelaki asing itu bergumam pelan, lalu dia mengatur agar pengawalnya merebus air. Sudah lama sekali dan tidak ada siswi yang keluar, jadi laki-laki asing itu sedikit tidak senang. Lama sekali untuk ke toilet, umpat pria asing itu sambil bangkit dan berjalan menuju toilet. Setelah sekian lama, lelaki asing dan siswi itu kembali bersama, dan pengawal sebelumnya juga kembali setelah air mendidih. Tak lama kemudian, aroma mie instan tercium di aula. "Yah, makanan dari negaramu enak sekali," kata pria asing itu sambil mengambil garpu dan mulai makan tanpa upacara. Siswa perempuan itu membuka seember mie instan lagi. Meskipun dia juga sedang makan, dia jelas tidak nafsu makan. Ye Chong dan Liu Jing masih duduk di sana, sangat tenang. Keduanya adalah kultivator, jadi tidak masalah bagi mereka untuk duduk di sini tanpa bergerak selama beberapa hari. Anehnya, hingga siswi asing tersebut selesai makan mie instan, Tian Ken Dike belum juga keluar dari kamar mandi. Pria asing itu menjadi tidak senang lagi. Ada apa dengan kedua orang ini? Mereka lama sekali untuk mandi dan bahkan tidak memikirkan orang lain. Saya masih ingin mandi. Agak aneh, waktu mandi kedua orang ini memang agak terlalu lama. "Apakah ada masalah, bos? Kenapa kamu tidak melihatnya?" kata siswi itu dengan cemas. Little Apple juga merasa ada yang tidak beres, jadi dia menghentikan video di ponselnya. Dia menyeret tubuh gemuknya ke pintu kamar mandi dan mengetuk pelan. Kalian berdua di dalam. Apakah kalian sudah selesai mencuci?" Apel kecil mengetuk pintu lagi, dengan suara lebih keras. "Kalian berdua?" Kemudian, Little Apple mencoba memutar pegangan pintu, namun pintunya tidak terkunci dan terbuka perlahan. Di kamar mandi, uap mengepul dan lampu redup. Apel kecil menjulurkan kepalanya ke dalam dan melihat bahwa dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan terkejut saat melihatnya. Di samping bak mandi, Tian Ken Dike terbaring di tanah, tidak bergerak, tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Seru Apple kecil dan mundur beberapa langkah, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Teriakan Little Apple langsung menarik perhatian semua orang. Semua orang kaget saat melihat langit dan bumi tergeletak mati di tanah. Siswa perempuan itu menutup mulutnya. Ye Chong dengan cepat melangkah maju, memeriksa tanda-tanda vital kedua orang itu, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mereka sudah mati." Pria asing itu tampak tidak percaya dengan apa yang terjadi di depannya, dan bertanya, Bagaimana? Apakah ini mungkin? Mereka baik-baik saja sekarang." Ye Chong mendengus dingin. Hanya ada beberapa dari mereka di aula. Yang baru saja keluar sendirian adalah pria asing, pengawal, dan siswi. Jadi pembunuhnya adalah salah satu dari mereka. Siswa perempuan itu terlihat lemah dan anggun, dan tidak mungkin dia bisa menandingi dua pembunuh terlatih ini. Jadi bukan dia. Setidaknya dia tidak sendirian. Setelah itu, Ye Chong melihat dengan hati-hati ke kamar mandi, mencoba mencari petunjuk yang mungkin. Namun, kecuali mayat yang dimutilasi di kamar mandi, semuanya tampak normal. Suara Little Apple bergetar ketika dia berkata, Apa yang terjadi? Mengapa mereka mati tiba-tiba?" Saat dia mengatakan ini, dia mengeluarkan ponselnya dan ingin memanggil polisi.
Dia pun bergumam, "Sungguh sial, kenapa ini terjadi padaku? Kenapa aku tidak bekerja di hotel ini lagi?" Akibatnya, Little Apple segera terkejut saat mengetahui bahwa ponselnya tidak ada sinyal sama sekali dan tidak bisa melakukan panggilan apapun. Pelajar perempuan dan laki-laki asing juga mencobanya, tetapi tidak berhasil sama sekali. Pasti hujan lebat yang menghanyutkan menara sinyal. "Apa yang bisa kita lakukan?" kata Little Apple cemas. Saat ini, Ye Chong sudah tenang dan berkata, "Ayo kembali ke aula dulu." Dengan itu, Ye Chong mengikuti Liu Jing kembali ke aula. Pria asing itu mengumpat dalam bahasa asing lalu berbalik. Para siswi dengan cepat mengikuti laki-laki asing. Pengawal itu masih sangat bertanggung jawab dan mengikuti pria asing itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Little Apple segera menutup pintu kamar mandi dan kemudian berlari kembali ke aula. Hujan di luar masih deras, dan tetesan air hujan deras tanpa ampun di jendela Little Apple Hotel. Di malam hari, lampu di hotel tampak sangat redup. Setelah Tian Ken dan Dike meninggal, Little Apple mengikuti semua orang kembali ke aula. Dia buru-buru mengeluarkan walkie-talkie dari tumpukan sampah di meja depan. Walkie-talkie ini dibagikan di lingkungan sekitar dan digunakan untuk kontak darurat. Sekarang sinyal ponsel tidak tersedia. Satu-satunya pilihan adalah menggunakan walkie-talkie. "Halo, halo, apakah ada orang? Apakah ada orang? Sesuatu terjadi di sini. Seseorang meninggal." Apel kecil berteriak gugup melalui walkie-talkie. Interkom terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba lampu merah menyala, lalu terdengar suara serak. "Saya Kapten Wang dari tim keamanan. Tolong beritahu saya lagi, apa yang terjadi padamu?" Little Apple sangat gembira ketika dia mendengar seseorang menjawab, dan segera berkata, "Seseorang telah mati, Kapten Wang. Ayolah, seseorang sudah mati." "Tunggu, aku akan segera ke sana." Suara Kapten Wang sangat bersemangat. Kemudian, Little Apple meletakkan walkie-talkie yang terletak di belakang kemarin lusa, berhenti makan biji melon, dan menatap dengan gugup ke arah koridor. Ye Chong dan Liu Jing keduanya duduk kembali di sofa. Ye Chong diam-diam mengamati 3 orang lainnya, siswi, pria asing, dan pengawal pria asing. Ketiga orang ini bertingkah sangat tenang, seolah kematian seseorang bukanlah masalah besar. Segera, sesosok tubuh buru-buru membuka pintu dan masuk ke hotel. Saya melihat seorang pria paruh baya kekar dengan wajah serius. Itu adalah Kapten Wang di interkom. Kapten Wang memasuki ruangan, menghela napas panjang, lalu melepas jas hujannya. Air hujan di atasnya mengalir ke seluruh lantai. Dia mengenakan t-shirt di bawahnya, yang sekarang juga basah. Begitu dia memasuki pintu, dia mulai berteriak, "Cuaca buruk ini. Jika bukan karena sesuatu yang besar, saya tidak akan datang." Itu, dia berteriak lagi. "Siapa itu? Dilaporkan, apa yang terjadi?" Ketika Little Apple melihat Kapten Wang datang, dia segera berdiri untuk menyambutnya. Dia berkata dengan suara gemetar, "Oh, Kapten Wang, Anda di sini, saya melaporkan. Kasus ini, Kapten Wang, dan 2 orang kita tewas di sini." Kepalaku, Kapten Wang mau tidak mau berkata pada dirinya sendiri. Kemudian, dia menyadari bahwa dia kehilangan ketenangannya dan terbatuk 2 kali.
Kapten Wang mengerutkan kening dan memandang sekeliling orang-orang yang hadir. Oke, biarkan saya pergi dan melihat pemandangannya dulu. Apel kecil membawa Kapten Wang kembali ke kamar mandi. Beberapa orang lainnya, termasuk Ye Chong dan Liu Jing, datang untuk menyaksikan kesenangan itu. Di kamar mandi, Tian Candy K masih terlihat sama seperti saat meninggal. Kapten Wang berdiri di samping mayat yang dimutilasi, menggaruk kepalanya, dan berkata pada dirinya sendiri, bagaimana kedua orang ini mati. Little Apple menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, kami juga tidak tahu. Betul, aneh sekali. Lihat mereka berdua. Tidak ada luka sama sekali. Sepertinya bukan dilakukan oleh orang luar, kata pria asing itu. Kapten Wang menyipitkan matanya. Ini pertama kalinya saya menghadapi kasus yang sulit. Sepertinya Tuhan benar-benar sedang menguji saya. Kemudian, Kapten Wang tersenyum bangga. Jika tidak, Anda tidak akan bisa menjadi kapten. Aku sudah tahu bagaimana mereka mati. Oh, benarkah? Little Apple bertanya dengan rasa ingin tahu. Kapten Wang tersenyum, lalu berbalik dan berkata kepada semua orang, pasti begitu. Orang buta itu pasti terpeleset dan menabrak si bisu saat mandi, lalu mereka berdua bersama-sama. Suaranya menjadi semakin kecil. Jelas saya juga menyadari absurditas penjelasan ini. Apel kecil mau tidak mau menyela. Kapten Wang, mereka bilang tidak ada luka di tubuh mereka, dan tidak ada tanda-tanda tergelincir di kamar mandi. Kapten Wang terbatuk 2 kali dengan canggung dan berdeham, baiklah, saya tentu saja saya tahu, jangan ragukan penilaian saya. Dan saya masih perlu menyelidiki lebih lanjut. Kemudian Kapten Wang membawa semua orang kembali ke aula. Sekarang, saya akan memulai interogasi. Sebaiknya Anda mengatakan yang sebenarnya, ini akan baik bagi Anda. Kemudian, dia melihat ke arah Little Apple dan berkata, kamu yang pertama. Little Apple berkata, apa? Saya juga harus diinterogasi? Melaporkan kejahatan itu, kata Kapten Wang. Little Apple tidak bisa berkata-kata dan berkata, oke, tanyakan. Baiklah, Little Apple, beritahu saya dulu, apa yang terjadi? Little Apple berkata dengan marah. Bagaimana saya tahu apa yang terjadi? Kapten Wang mengangkat alisnya, berani. Katakan saja Anda mengetahuinya. Kapten Wang mendengus dingin. Diam, sebentar lagi giliranmu. Kemudian, Apel kecil tergagap dan menjelaskan apa yang terjadi. Jelas sekali, Kapten Wang tidak mendengar informasi berharga apapun. Dia berbalik bertanya pada yang lain satu persatu. Kamu? Teman asing yang baru saja tertawa, siapa namamu? Pria asing itu terlihat sangat bangga dan menjawab dalam bahasa Mandarin yang terbata-bata. Anda bisa memanggil saya Tom. Saya tidak melihat apa-apa. Benarkah, Anda keluar sendirian sebentar, kan? Tom menjawab, itu pacarku. Dia pergi ke toilet terlalu lama, jadi aku meneleponnya. Kapten Wang mengangguk, seolah dia tidak puas dengan jawabannya. Dia menoleh ke siswi itu lagi dan bertanya dengan wajah serius. Siapa namamu? Ya ampun. Namaku Li Yuhan. Kapten Wang menyipitkan matanya. Haha, kudengar kamu butuh waktu lama untuk pergi ke toilet. Gadis kecil, katakan padaku, apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan selama ini? Apakah kamu membunuh orang itu? Li Yuhan jelas ketakutan. Tidak, saya berada di toilet selama ini. Perut saya sakit.
Saya? Bagaimana saya bisa membunuh seseorang? Benar, meskipun keduanya buta dan bisu, mereka cukup kuat. Bagaimana bisa seorang gadis kecil membunuh mereka? Kapten Wang mendengus dan tidak berkata apa-apa. Kemudian, Kapten Wang memandang pengawal itu lagi. Bagaimana denganmu, Bung? Kamu pergi ke mobil untuk membeli mie instan. Dan kamu juga pergi ke koridor untuk mengambil air panas sendirian. Menurutku kamu punya waktu paling banyak untuk membunuh mereka berdua. Pengawal itu tampak kosong, menggelengkan kepalanya dengan ekspresif. Tentu saja bukan saya. Saya tidak tahu arah ke kamar mandi. Tidak, Kapten Wang mengangkat alisnya dan berkata dengan nada menggertak. Pengawal itu menggelengkan kepalanya. Tidak, benarkah? Apakah Anda berbohong? Kapten Wang bertanya lagi. Pengawal itu menggelengkan kepalanya. Benar-benar tidak. Kapten Wang berkecil hati. Tampaknya ketakutan itu tidak berhasil. Jadi tidak ada yang bisa dia lakukan. Ye Chong menggelengkan kepalanya. Merasa geli. Berpikir bahwa level Kapten Wang tidak cocok untuk menangani kasus. Kemudian, Kapten Wang memandang Ye Chong dan Liu Jing. Di mana kalian berdua? Kapten Wang bertanya. Ye Chong berkata, kami berdua tidak pernah meninggalkan tempat duduk kami di aula. Salah satu dari kami bersama Little Apple. Kami bisa membuktikannya satu sama lain. Kapten Wang mendengus. Kalau begitu, pembunuhnya mungkin kalian bertiga. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana kita membunuh orang ini? Kapten Wang sedikit bingung dan tidak bisa menjawab untuk sementara waktu. Kalau begitu aku masih perlu menyelidikinya. Mungkin ada di antara kalian yang bisa melakukan tembus pandang. Atau bisa terbang melewati tembok dan sebagainya. Bersambung.